Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nantikanlah sebentar lagi Pancasila dasar negara kita akan menjadi sakti. Mau tahu arti dan hakikat makna dari Pancasila itu sendiri? Pancasila adalah artinya pancaran cahaya sinar ilahi. Jangan coba-coba untuk merombak Pancasila dasar negara kita. Yang berani ingin merombak Pancasila dasar negara kita, itu berarti ingin mensirnakan cahaya ilahi di bumi ini. Fenomena alam berupa awan berbentuk burung Garuda terjadi tanggal 25 September tahun 2021 di daerah Lombok. Lihatlah burung Garuda yang sesungguhnya kepala Garudanya tegak lurus ke depan, bukan menengok ke kanan seperti sekarang ini. Sehingga sekarang ini yang terjadi adalah keseimbangan tidak berlaku, tidak terjadi, karena burung Garudanya hanya memihak ke kanan saja. Jadi kehidupan tidak seimbang. Ketika di YouTube ada perdebatan yang telah mengatakan bahwa Pancasila adalah musuh agama, lihatlah, Allah telah menampakkan kebesaran dan ketidaksetujuannya dan tidak membenarkan tentang pernyataan itu dengan memperlihatkan fenomena alam berbentuk burung Garuda tegak lurus. Orang-orang yang mengatakan hal tersebut siap-siap pertanggungjawabkan pernyataan dan perkataannya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi tsunami besar sekali kan mimpinya. Kelihatan sudah orang-orang pada takut, terus takbir, teriak besar-besar. Kemudian air laut naik ke darat segala, kita kayak dikejar sudah sama air itu. Terus adik berada di mana di situ? Di Iya, atas gunung apa? ikut Adik berada di atas gunung? belum ikut lari sama banyak orang. Oh ya ya ya. Ikut lari sama banyak orang, ikut sampai apa namanya, sampai ada motor juga ikut digeret kayak gitu sudah sama orang-orang. Dan terlihat motor suami juga terlihat gitu kan, yang hijau ini. Nah terus habis itu sama ini, sama abah juga, yang sama bapak.
ikut ikut lari juga gitu kan. Nah, setelah di persinggahan capeknya kita lari-lari itu, kenapa langsung saya teriak lantang di sana. Saya ngomong begini, Abah. Mm-mm. Wahai para umat, ucapkanlah banyak-banyak la ilaha illallah karena ini adalah pesan dari Nabi Khidir. Saya ngomong begitu. Mm-mm. Jadi banyak-banyak ucap la ilaha illallah. Ini pesan dari Nabi Khidir gitu. Mm-mm. Itu yang saya katakan dalam mimpi itu. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba ada seperti apa ayam gitu, ayam besar turun dari langit. Terus Mm-mm. ayam itu besarnya bisa dibilang beberapa kali lipat dari ayam biasa di sini, sudah Mm-mm. seperti besar tas kresek yang merah itu. Mm-mm. Ayam besar, paling besar sudah. Raja ayam sudah. Ayam besar sekali. Warnanya hitam putih, warnanya merah putih. Mm-mm. Merah putih turun dari langit, kemudian ayam tersebut kaget dan deketin. Nah, ketika deketin itu ceritanya saya itu pernah mengalami mimpi hal yang sama gitu. Dia bercerita dalam mimpi. Iya, padahal kenyataan nggak pernah ya, nggak pernah saya mengalami mimpi deketin ayam. Tapi kenapa dalam mimpi itu saya merasakan pernah mimpi hal tersebut. Sampai saya berteriak begini, Abah. Ya Allah, sekarang engkau nyatakan mimpi itu. Orang-orang pada ngelihat kaget, saya teriak dan saya dilihat ayam tersebut mendekati saya itu, orang-orang pada kaget sampai dideketin ayam besar turun dari langit ya gitu, kaget sudah orang-orang pada heran. Nah, kemudian yang saya bingung, ayam itu kayak siap mau dimakan gitu. Terus saya bingung, saya mau apakan ayam ini gitu. Kenapa dia? Padahal ayam itu bukan hidup, dia minta dimakan, sudah memang minta dimakan karena kita kelaparan lari-lari. Terus saya dalam kebingungan itu, ayam itu memberi kode kok kayak hidup gitu deh. Mulutnya dikomat-komitin gitu kayak mau suruh saya makan gitu. Saya paham, oh iya gitu kan. Akhirnya saya deketin, langsung ambil gitu, langsung turunin sudah ayamnya, langsung rame-rame saya ajak makan orang-orang yang mau makan, yang saya berbagi langsung makan gitu kan. Setelah kita makan sampai kenyang, sampai minum segala. Kenapa ada seseorang, saya nggak tahu, seseorang itu tiba-tiba ingin mencatat kita untuk masuk surga. Nah, ceritanya saya udah dicatat di nomor pertama gitu kan sama orang itu. Siapa lagi nih yang mau menyusul masuk surga? Katanya gitu. Ada yang bilang gini, yuk enggak kita kembali ke sini nanti, katanya gitu. Maksudnya ke dunia lagi. Nah, terus pada ada yang mikir, banyak yang mikir mau dicatat masuk surga itu. Bangunlah saya gitu ceritanya. Sebentar deh. Tsunami itu datang dari mana? Timur, barat? Dari barat. Dari barat? Oh ya, dari barat datang tsunami itu ya. Sampai terlihat juga ada seperti, karena kejauhan kan kecil jadinya gedung itu. Oh iya. Gedung itu kayak lompat segala saking dahsyatnya gitu kan. Iya. Sampai lompat segala ke atas bukit. Gedung itu ada gedung gitu kelihatan masih berbentuk, tapi kita bisa lihat dari jauh gitu, tapi mengecil kan dia kalau dari jauh. Nah, sampai ada gedung sampai gitu lompat gitu. Real dahsyat, ngeri. Iya. Jadi mananya mimpi itu kan kalau menurut orang pijat ada datang nanti huru hara, akan datang penyakit lebih dari
tsunami penyakit COVID-19 ini. Tapi ada seseorang yang datang nanti turun dari langit untuk memberikan pencerahan atau penceramahan. Manuk itu ayam itu artinya manuk, kalau bahasa Sasak itu kan manik ya. Iya, iya. Manik. Nah, disuruh kalau tidak mungkinkah kalau ilmu itu akan diberikan nanti sama adik seseorang atau sama teman-teman nanti di situ ada orang yang datang nanti untuk memberikan sesuatu ilmunya Allah Ta'ala itu sampai masuk surga itu kan Oh ya. nanti ada di situ. Insya Allah suatu saat itu dia akan datang nanti di situ untuk memberikan maniknya Allah Ta'ala itu. Oh iya. Dengan ilmunya tidak ada bandingnya dengan ilmu-ilmu tungguru Ustadz yang zaman sekarang ini. Iya, Itu intinya ilmu yang paling besar sejati. sebenarnya. Mm-mm. Artinya manik, artinya itu manuk itu kan manik, artinya firman Allah yang memberikan nasihat ini kan. Iya. Untuk memberikan keselamatan untuk menuju ke surga itu. Kita sedang ngomong masalah surga kan di sini. Oh, nyambung jadinya besar. Iya, nyambung. Di sini karena Abah terlalu banyak pertanyaannya, pertanyaan perjalanan surga dan juga pertanyaan yang macam-macam. Kita di sini sedang masalah tsunami juga di sini. Kita sedang ngomongin di sini. Ya, makanya Insya Allah satu saat mungkin di saat Ibu Dinda itu sedang mendapat kesusahan atau apapun penyakitnya daripada diri sendiri atau di kampung itu ada seseorang nanti ya datang untuk memberikan nasihat, memberikan pencerahan. Ya. Itu mananya. Amin, mudah-mudahan. Itu mananya Insya Allah. Dan ada yang pertama nanti yang mendengarnya. Itu nanti. Oh iya. Yang menurut mimpi itu. Iya, juga. Dan tapi ingat itu. Nanti ada yang merubah sesuatu itu menjadi yang baik. Surga itu kan orang yang mencari kesenangan kan. Iya, betul. Nah, keselamatan itu namanya. Iya. Ya, insya Allah mungkin satu saat hendak dia datang nantinya. Iya, iya, ayam itu jadi kayak mirip-mirip ayam yang kemarin difoto sama Abah yang warna merah itu, tapi Iya. merah putih. Insya Allah. Iya, modelnya. Jadi, ya. Kebanyakan. Insya Allah. Jangan dibikin susah atau mengharap aja, minta kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan diketemukan nantinya ilmu itu. Amin. Memberikan keselamatan itu. Insya Allah. Pilihan Allah itu kan tidak boleh diganggu gugat. Iya. Kalau Allah sudah mencatat seseorang itu menjadi orang yang baik, tidak ada yang bisa berhak untuk membatalkan kebaikan seseorang itu. Iya. Nah, Ini itu juga kan terlihat tujuannya di surat Al-Maidah itu. Iya. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan Iya, betul. karena pemberi peringatan juga termasuk di situ kan dalam. Iya. Karena apalagi sekarang udah banyak yang dengung-dengungin tsunami. Terus berita gembira itu ya tadi surga itu kan, jadi masuk itu juga di ayat itu. Karena nanti di barat itu kan nanti banyak orang bawa penyakit nanti kan di situ nanti kan. Tapi ada juga nanti untuk membendungnya, untuk datang nanti turun dari langit nanti. Bisa mengalahkan tsunami itu. Oh iya. Berarti intinya penyakit yang dahsyat belum. Ya, penyakit dahsyat yang akan turun nanti suatu saat dia akan turun. Kadang-kadang kalau sudah turun atau belum turun. Tapi insya Allah adik seseorang itu nanti akan bisa untuk melawan penyakit itu. Iya. Dengan keberkatan yang turun sabda dari langit itu nanti. Iya. Iya, insya Allah. Mimpi ya. Oke, mungkin kan sudah tercatat itu nomor pertama nanti masuk surga untuk menyelamatkan, untuk menunjukkan keselamatan itu sebenarnya. Iya. Apalagi nanti bisa ada untuk mengajak orang lain lagi untuk memberikan keselamatan itu kan disuruh makan bersama-sama ayam itu berarti untuk mengajak orang lain nanti untuk masuk surga itu. Oh iya, amin. Ya, insya Allah kalau udah baik nanti insya Allah. Oh ya. Sekedar itu aja. Oke.
tentang pembawa berita gembira. Di dalam mimpi itu disebutkan tentang masuk surga. Dan tentang pemberi peringatan adalah kewaspadaan tentang terjadinya tsunami. Pada awal bulan Juli tahun 2021, aku ditelepon sama seseorang yang belum lama aku kenal di dunia maya. Seseorang tersebut mengaku nama goibnya adalah Imam Setyaraja. Kemudian seseorang tersebut menceritakan mimpinya tentang tsunami juga. Begini ceritanya. Ada tsunami besar sekali dan airnya sudah ke darat juga. Kemudian dengan cepat-cepat seseorang tersebut mengambil pohon pisang untuk ditancapkan di depan laut. Ketika telah ditancapkan di depan laut, orang-orang yang lainnya juga mengambil daunnya bersama batangnya dan ditancapkan juga sejajar dengan pohon pisang tersebut sama di depan laut. Tiba-tiba air yang sudah naik ke darat kembali ke laut. Nah, begitulah cerita mimpi singkat dari seseorang yang berasal dari Jawa Tengah. Setelah beliau berhenti cerita, aku pun bertanya kepada beliau, "Mbah mau tahu kenapa tsunami berhenti ketika Mbah menancapkan pohon pisang di depan laut tersebut? Mau tahu kenapa?" "Iya, saya pun heran," katanya. "Kok bisa secepat itu langsung tsunami tidak jadi karena saya tancapkan pohon pisang tersebut?" "Ya," aku langsung menjawab, "sesungguhnya mimpi tersebut berkaitan dengan simbol pembakyatan yang dilakukan oleh abahku," kata diriku pada seseorang tersebut. Ya, benar. Pohon pisang adalah satu simbol pembakyatan yang dilakukan abahku. Apakah itu? Tunggu di keterangan selanjutnya. Dan aku pun menemukan sebuah channel YouTube menampilkan konten dengan judul "Pohon Pisang Setinggi 20 Meter". Alangkah kagetnya aku ketika menemukan sebuah channel dengan judul kontennya pohon pisang setinggi 25 meter ini. Dan ini baru pertama kali seseorang mengibarkan bendera merah putih
di ujung pohon pisang setinggi 25 meter. Aku yakin dan percaya bahwa suatu hari nanti dengan izin Allah, pembakyatan yang akan dilakukan abahku akan berkibar. Karena sesuai dengan simbol pembakyatannya adalah pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Karena pohon pisang bagaikan manusia batangan yang hidup hanya sekali saja. Begitu berbuah sekali lalu mati. Begitu juga manusia, hidup hanya sekali lalu mati atau meninggal dunia. Kenapa 25 meter? 25 meter artinya jumlah Nabi 25 yang terkenal. Denny? Muhammad Ardeni mimpi tentang kena corona, terus Ya, pada saat kena corona langsung lawan corona no dengan pertanyaan kalimat sakti disebut kalimat sakti no kena kalau kita tanam pisang apa yang kita harapkan, kabur langsung corona no. Ini diimpin. Terus kabur corona no dan jawab langsung burung kena jarian. No. Terus Gil, corona langsung tunggak ilmu, corona virus lah sih. iya, itu dah mimpinya Muhammad Ardeni. Jadi mimpi kena corona, nggak jadi kena karena dilawan dengan pertanyaan pembakyatan. Gitu. Ya Allah. Pertanyaan pembakyatan yang mengatakan kalau kita Kalau- tanam pisang, kan. Kalau gitu saya jalankan semua ini bisa direkam semua nih satu buku ini. Ya, terus setelah itu katanya Muhammad Ardeni katanya corona itu sebentar, ini penjelasannya dia. Katanya corona itu PKI goib. PKI gaib. Iya, gitu katanya. Ini saya bacakan ini ngasih tahu tentang mimpinya. Tadi malam saya mimpi diserang corona, kemudian saya ucapkan kalimat sakti, akhirnya coronanya lenyap tak berdaya. Pasukan corona adalah PKI goib yang membawa golok gaib dan menumpas orang-orang yang tidak mengenal jati diri. Hanya satu cara agar selamat dari corona, yaitu kenal jati diri dengan sebenar-benarnya dan memusnahkan dengan kalimat sakti. Itu kalimat pembakyatan Imam Mahdi itu. Begitulah. Ini hanya tentang anu. Terus masalah pelengseran Bapak Presiden itu ada yang WA saya, Pak. Dia bilang gini, dia dapat petunjuk bahwa Bapak Soekarno akan membantu untuk melengsarkan Bapak Presiden katanya. Kok nyambung nih, Pak? Ya, betul. Iya, nyambung ini. Terus katanya begini, Bapak Soekarno datang ke beliau dan akan membantu cara untuk melengsarkan Bapak Presiden. Harus diganti dengan saya nanti. Nyambung, Pak. Nyambung Sida yang dapat petunjuk pelengseran, cara pelengseran Bapak Presiden itu juga kan? Iya. Nyambung kan? Nah, terus apalagi ini sekarang hati ini. Terus gini dia bilang, Bung Karno berkata beliau setuju jika pemimpin yang sekarang harus dilengserkan dari tahtanya dan beliau bersedia membantu melengserkan semua petinggi yang tidak amanah. Berarti
kalimat sakti untuk pelengseran Bapak Presiden yang kemarin Bapak dapat itu dari Bapak Soekarno dong? Iya, Betul? betul sajalnya tuh. Betul dari Bapak Soekarno? Memang betul apa enggak? Betul. Oh, Ini sekarang nih yang baru ini. berarti Bapak Man- Soekarno yang ngasih Pak kemarin? Kemarin Soekarno kan? Hah? Soekarno kan? Oh, Bapak Soekarno memang yang ngasih kata-kata itu? Iya. Oh, apa katanya Pak? Ini yang sekarang ya. Oh, ada baru. Semua diambil sekarang ya, enggak ada orang sepi ini. Iya, iya. Sebentar. Pengibaran bendera setinggi 25 meter ini terjadi di Papua. Aku jadi teringat mimpiku tanggal 2 Oktober 2020. Dalam mimpi aku mempunyai HP super canggih sekali. Lalu di HP itu aku bisa melihat daerah yang ingin aku lihat. Langsung bersama orang-orang yang sedang kumpul di daerah itu. Yang aku lihat saat itu orang-orang Manado dan orang-orang dari daerah lainnya. Dan kalau aku melihat dari HP itu ke daerah lainnya, mesti memakai data. Dan waktu itu juga aku tidak tahu sama sekali bahwa ada menu di HP itu yang khusus untuk melihat orang-orang Papua. Kemudian ada seorang teman yang bilang padaku, ini pakai kalau mau melihat orang-orang Papua sambil menunjukkan menu yang ada di HP tersebut. Nah, lalu aku dan seorang teman tersebut melihat orang-orang Papua dari HP aku yang canggih itu. Di mimpi itu aku melihat di daerah Papua itu HP-ku yang canggih itu melayang-layang di udara. Lalu orang-orang Papua itu seperti gembira sekali melihat HP tersebut, seperti menyambut kedatangan HP itu, karena bisa saling lihat denganku. Sampai ada yang bilang, wah HP orang Indonesia sekarang canggih ya. Dari salah satu penduduk di Papua mengatakan seperti itu. Saat itu terasa sekali kita saling sayang satu sama lainnya. Pokoknya saat saling lihat di HP itu sangat mengharu birukan. HP-ku awalnya melayang-layang di udara di daerah Papua tersebut. Setelah itu turun mendekati mereka HP tersebut dan puas saling melihat. Kemudian aku terjaga dari mimpi. Bendung gelombang tsunami Pulau Lombok. Kalau Pulau Lombok belum terjadi gelombang tsunami, berarti Pulau Lombok betul-betul hebat. Asal diandani, jangan sampai seenaknya Gunung Rinjani didatangi oleh tamu yang tidak bertanggung jawab. Dan nanti kamu akan mengadakan ngayu-ayu, mengambil air di mata embel-embelan. Bukunya memang benar ada dulu, tapi sudah dihubungkan sekarang. Banyak buku dibagi dua. Buku-buku itu mungkin nanti apakah akan kembali lagi kalau kamu sebut nama-namanya. Buku saya bernama Kiai Mas Mirah. Buku nama buku Takari. Banyak buku-buku. Nanti buku-buku ini akan ketemu lagi nanti. Kalau belum dimusnahkan.
Coba kunjungi tamu-tamu wali kotanya. Kamu katakan pada wali kota, kata orang tua dulu, kalau tidak manusia Lombok menjadi presiden, Indonesia akan menjadi negara komunis, akan terjadi perang saudara. Nah, baru kamu bacakan rahasia Al-Mahdi itu. Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.